Halo guys. Halo. Hai. Oke, kali ini kayaknya kita bakal diskusi dikit ya tentang tugas dari sejarah pemikiran kita. Kayak ada beberapa yang ditanya dan kita bakal kasih pendapat dari masing-masing agama kita aja. Dan semuanya kan pada Islam ya, dan aku Ya, Muslim kan. Oke. Nanti aku bakal tanyain pendapat kalian satu-satu dan kita bakal gabungin pendapat kita masing-masing tentang agama kita sendiri. Sebelumnya aku bakal refresh dulu soal dari dosennya. Itu apakah alasan mendasar agama-agama yang berbeda dalam memilih kremasi dan penguburan. Nah, kalau kita di sini ada agama Islam dan Buddha, kita ambil based on agama Islam dan agama Buddha aja ya. Nah, yang pertama aku tanya ke kalian dulu deh, alasan agama Islam tuh milih kremasi atau penguburan tuh kenapa? Ada yang mau jawab? Jadi kita oke. diskusi aja. Kayaknya aku yang mau jawab. Jadi gini loh, di agama Islam pun sendiri itu memakai sistem penguburan. Kenapa begitu? Karena dari zaman leluhur kita itu tidak ada yang sorry kalau di agama kita tuh dulu di zaman Nabi itu ada dua kaum nih. Yang pertama kaum umat muslim dan satu kaum umat kafir Quraisy. Yang memakai sistem penguburan itu di kaum kafir Quraisy dan makanya dulu pun ada pepatah yang kayak mengatakan kalau manusia itu terbuat dari tanah dan kembali lagi ke tanah. Makanya kita tuh memakai sistem penguburan. Oke. Kalau yang lain gimana? Ada pendapat nggak? Eh, gue nambahin dari Diki ya. Jadi di situ tubuh manusia itu penting deh begitu sebagai tempat kebangkitan untuk dari akhir. Ya jadi ya memilih kuburan ya. Oke, Itu sih. kalau misalnya menurut aku sih penguburan itu kayak cara alami untuk kembali lagi ke asal kita. Soalnya kan emang benar kata Diki, sebenarnya tubuh kita itu terbuat dari tanah. Dan dengan proses penguburan otomatis itu kita akan dikembalikan ke tanah sendiri and it's a good thing for the planet, yes. Dan juga rasa hormat dan terima kasih pada Tuhan yang udah menciptakan kita dan bumi juga. Itu sih. Jadi kalau dari Islam penguburan ya. Iya. Yes. Ya. Oke, sebenarnya sama sih dari Buddha. Aku juga penguburan, pemakaman. Kayak di Buddha tuh kan ada aliran Theravada sama Mahayana. Nah dari kedua aliran itu juga pakainya pemakaman. Mereka kayak ada ritual khas uniknya gitu. Kenapa mereka pakai pemakaman? Nah kalau yang dari Theravada itu kayak mereka pakai persembahan kain pada biksu gitu. Nah itu biasa dinamain pamkusula, pamsukula. Nah persembahan kain itu untuk orang meninggal sebelum kremasi, biasanya di rumah atau di kuburannya untuk biar mereka tuh lebih ke alam yang lebih baik gitu. Nah ada juga yang pertama tadi kan Theravada. Nah ada juga Mahayana. Itu biasa lebih ke yang Tiongkok orang Chinese banget gitu. Kayak banyak upacara untuk penyerahan pahala kepada yang udah meninggal tuh. Kayak selama 49 hari itu juga mereka kayak lebih ini sih, doain mereka terus, baca mantra gitu-gitu deh. Pokoknya ya sangat-sangat doa buat orang yang meninggal itu. Jadi ya mereka pakai penguburan. Nah, ada beberapa praktik pemakaman yang biasanya mereka pakai. Itu dulu ya, sekarang udah lebih modern sih. Kayak ada pembakaran mayat, pemakaman gua, pemakaman hutan, dan juga ada mumifikasi. Dan itu udah lama banget di zaman dulu gitu. Oke. Olive, gue boleh nanya nggak? Hmm. Tadi kamu tuh sempat bilang kalau misalnya ada kain untuk apa namanya Persembahan. kremasi. Iya. Jadi kalian juga kremasi dan penguburan. Iya. Nah, kain itu kayak kain putih tuh dijahit, kemudian dijadiin jubah para biara yang bakal untuk kremasi. Jadi kayak kain untuk persembahan kepada orang mati gitu sih, makanya mereka pakai kain gitu. Jadi Oh, kayak kain kafan gitu. jadi kainnya yang dibakar buat kremasi atau badan manusia juga? Kayak kainnya tuh lebih ke jahitan. Nah, itu bakal dipakai sama biaranya. Ada juga kainnya disembahin gitu. Jadi ada dua. Oke. Gitu sih. Nah, selanjutnya lanjut aja ya. Nanti kita ringkas jawaban dari kita masing-masing. Oke guys, sekarang kita bakal bahas kenapa alasan penguburan atau alasan penguburan dari agama kalian yang tadi itu kaitannya tuh apa dengan agama-agama dengan Tuhan, dunia dan juga manusia. Jadi kaitan alasan mendasar penguburan dari agama kita masing-masing berkaitan gimana dengan Tuhan, dunia dan juga manusia. Boleh kali ya dari kalian dulu. Tuhan, dunia dan Oke, aku jawab yang Tuhan deh, karena agama kita kan bertiga sama. Tadi bakal lanjutin sama Frans bahas dunia dan Angel bahas manusia. Sekarang sih yang saya tangkap ya, jadi kita tuh sebagai umat muslim yang baik itu bisa memahami suatu hal dan semua itu yang bakal balik lagi ke Tuhan kita masing-masing. Sesuai amal perbuatan kita pribadi dan ya betul sekali dengan semua itu bakal balik ke Tuhan. Karena mereka yang mengasih roh dan mereka yang mencabut roh kita sendiri. Oke, gitu guys. Oh oke. Kalau di dunia kan dunia itu tempat sementara dan ujian gitu. Penguburan itu mencerminkan keyakinan bahwa kehidupan di dunia itu hanya persinggahan dan tubuh manusia itu harus dikembalikan ke tanah sesuai dengan asal penciptanya. Oke. Kalau misalnya sisi manusia sih nggak beda jauh sama sisi ketuhanannya karena Tuhan adalah pencipta dan termasuk tubuh manusia gitu kan. Dan manusia itu dipandang sebagai umat yang paling sempurna dan tubuh dan jiwanya itu bernilai penting banget dan sangat dihormatin. Itulah kenapa dianggap untuk kembali lagi ke tanah adalah suatu hal yang sangat bernilai di agama kita. Gitu. Sebenarnya lumayan sih, hampir semua agama tuh kayak dipengaruhi kayak praktik kremasi, penguburan. Agama ini dipengaruhi oleh pandangan tentang agama masing-masing ya. Nah, kalau misalnya dari Buddha itu juga Tuhan itu kayak nggak ngajarin tentang konsep maha kuasa seperti agama-agama yang lain. Tapi kayak di Buddha tuh lebih fokus sama yang namanya karma. Itu kayak hukum sebab akibat. Kayak apa yang kita lakuin itu bakal ada eh, nilainya di mendatang. Kayak dia lebih ngajarin kita tentang karma dan juga kelahiran kembali atau reinkarnasi. Itu lebih di highlight sih kalau di Buddha itu. Kayak masih di Buddha juga mencerminkan bahwa pandangan itu hanyalah wadah sementara bagi dunia yang tidak terikat oleh dewa dan Tuhan. Nah, kalau di Buddha tuh lebih highlight itu sih. Kemudian di dunia juga. Nah, dalam pandangan agama Buddha, tempat penuh penderitaan yang disebabkan oleh keinginan dan keterikatan. Jadi kayak dunia itu adalah tempat penderitaan itu berlangsung. Jadi kayak apa yang kita lakuin di dunia tuh penderitaan lahir, tua, sakit, mati itu sangat dipengaruhi oleh kematian juga.
Oke, selanjutnya itu manusia. Nah, dalam manusia di ajaran agama Buddha tuh dipandang sebagai siklus kelahiran, kematian yang berulang-ulang. Jadi kayak kan di Buddha kan di highlight banget tuh reinkarnasi. Jadi kayak lebih lahir mati yang berulang-ulang. Jadi tubuh fisik manusia itu dianggap sebagai sesuatu yang sementara. Nah, kita sementara hidup di dunia ini dan dari pengguguran tadi dipilih untuk mempercepat kelepasan dari unsur-unsur fisik dan mempersiapkan kelahiran kembali untuk mencapai nirvana. Nah, nirvana di Buddha tuh kayak tingkat tertinggi gitu. Gitu sih. Very interesting. Oke, gimana guys? Kita mau tambahin apa lagi gitu? Paling nanti kita ini ya, kita ringkas, terus baru kita kirim ke model ya. Kita ringkas pendapat kita masing-masing, nanti kita jadiin satu. Jadi kita pakainya Islam sama Buddha aja kan? Gitu. Gak usah tambahin yang lain ya. Oke, Kita udah. nanti tulis lagi. Iya, kita harus ringkas gitu. Ini apa? Ini kayak buat video suasana diskusi dan kirim ke Moodle.